Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenia Lijana, kelas 8A, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Al-Quran Jakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang sejarah pendidikan Islam. Subbab sejarah pendidikan Islam ini ada 3. Yang pertama tentang pengertian, ruang lingkup, manfaat, metode sejarah pendidikan Islam. Yang kedua ada pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Dan yang ketiga tentang pendidikan pada masa Bani Abbasiyah, yaitu tentang studi madrasah nizamiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian sejarah pendidikan Islam. Sejarah secara etimologi dapat diungkapkan dari bahasa Arab, yaitu tarikh, sirah, ilmu tarikh, yang berarti ketentuan masa atau waktu. Kemudian secara terminologi, sejarah adalah sejumlah keadaan atau peristiwa yang penting yang sering terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi pada individu dan masyarakat sesuai pada kenyataan alam, kenyataan pada manusia yang telah terjadi. Kemudian sejarah pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan yang pernah dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya ada ruang lingkup pembahasan sejarah pendidikan Islam yang meliputi yang pertama ada pengertian, tujuan, metode pendekatan dan ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Dan yang terakhir ada situasi di mana pendidikan pada zaman Islam, zaman Rasulullah periode Mekah dan periode Madinah, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, zaman Khalifah, zaman kekhalifahan Fatimiyah, zaman Turki Utsmani, dinasti Syafa, dinasti Mughul, dinasti Syafawi, bahkan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kemudian tentang manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, sejarah pendidikan Islam itu memiliki manfaat, yaitu sebagai faktor keteladanan, cerminan, perbandingan, bahkan untuk memperbaiki diri. Kemudian sejarah pendidikan Islam itu sebagai cerminan, di mana kita harus bertemu dan mengambil pelajaran atas kejadian-kejadian pada masa lampau. Sehingga sejarah yang dihasilkan dapat diambil manfaatnya, khususnya bagi perkembangan pendidikan Islam. Kemudian sejarah sebagai perbandingan, di mana suatu peristiwa yang berlangsung dari masa ke masa pasti memiliki perbedaan dan persamaan masing-masing. Yang terakhir ada sejarah sebagai perbaikan, yaitu setelah menafsirkan pengalaman pada masa lalu yang telah terjadi, kita sebagai manusia berusaha memperbaiki diri, keadaan dan dari sebelumnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian sejarah pendidikan Islam itu bersifat akademis. Kenapa? Karena sejarah pendidikan Islam itu mengetahui dan memahami tumbuh kembangnya pendidikan Islam. Kemudian ada metode
metode sejarah pendidikan Islam. Metode yang pertama yang dipakai oleh sejarah pendidikan Islam yaitu metode deskriptif, di mana ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang tertulis dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh As-Sunnah, khususnya langsung yang berkaitan dengan pendidikan Islam, dapat digambarkan, dilukiskan, dan dijelaskan sebagaimana mestinya. Oke, kemudian metode yang kedua yaitu metode komparatif, di mana metode komparatif ini bisa dan dapat membandingkan antara tujuan ajaran Islam, pendidikan, dan tuntunan fakta-fakta pendidikan yang hidup dan berkembang dari masa ke masa. Kemudian di metode ketiga ada metode analisis sintetis, di mana pada metode ini digunakan untuk memberikan analisis terhadap istilah-istilah, pengertian-pengertian yang diberikan oleh ajaran Islam secara kritis, sehingga menunjukkan kelebihan dan kehadiran pendidikan agama Islam itu sendiri. Bagi menjadi dua periode, yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Pada periode Mekah ini, Rasulullah SAW berpusat di kota Mekah, dan pada periode Madinah ini berpusat pada kota Madinah. Nah, pelaksanaan pendidikan Islam di kota Mekah ini, ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan melaksanakan pendidikan Islam itu terhadap umatnya, Rasulullah ini memberi pendidikan terhadap umatnya. Rasulullah mendapat wahyu, maka Rasulullah memberikan dan menunjukkan petunjuk, peringatan kepada umatnya setiap kali beliau menerima wahyu. Sejarah Rasulullah ini sejarah bisa menyampaikan kepada umatnya disertai dengan penjelasan dan contoh-contoh pengalamannya. Atau pelaksanaan pendidikan yang Rasulullah laksanakan ada 3 tahap. Yang pertama, pendidikan pelarangan yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Di sini Rasulullah memulai tugasnya untuk menyampaikan risalah dengan secara sembunyi-sembunyi dan ditunjukkan kepada keluarga dan sahabatnya saja. Kemudian tahap kedua itu yang mengajak para Bani Abdul Muthalib ke dalam Islam. Tahap kedua ini adalah merupakan tahap permulaan seruan dan ajakan secara terang-terangan kepada ajaran agama Islam. Nah, seruan ini ditunjukkan kepada keluarga Bani Abdul Muthalib, sebagaimana diantaranya menyambut Bani Abdul Muthalib ini menyambut Rasulullah ini dengan baik, dan sebagian dengan baik, sebagian juga dengan penolakan. Kemudian tahap ketiga ada seruan secara umum, ajakan secara umum, di mana Rasulullah beliau mulai menyeru dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk masuk Islam, dan dari bangsawan, hamba sahaya, orang kaya, orang miskin maupun pedagang, baik orang-orang Mekah maupun orang-orang di luar Mekah. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan Islam di kota Madinah. Jika pada periode Mekah ini pendidikan Rasulullah memfokuskan diri pada penanganan akidah yang berkaitan dengannya, maka pada periode Madinah ini lebih merupakan penyempurnaan proses pendidikan terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan yang difokuskan pada pendidikan sosial dan politik. Nah, tujuannya
tujuan dari periode Madinah ini adalah pendidikan pribadi kadar Islam yang diarahkan untuk menimba aspek-aspek kemanusiaan dan mengelola dan menjaga kesejahteraan Islam semesta. Selanjutnya, tentang pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini, kaum muslimin telah mengadakan kontak langsung dengan negeri-negeri yang taklukan, yang mempunyai peradaban berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Dan untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ini diperlukan adanya kemahiran berbahasa. Oleh karena itu, pendidikan dalam ilmu bahasa atau ilmu lisaniyah pada masa Khulafaur Rasyidin ini sangatlah penting. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin ini, sarana-sarana pendidikan yang terbentuk, yaitu seperti halaqah, telah tumbuh dengan baik. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin ini, adanya pengajian kurang lebih sekali dalam seminggu di Masjid Jami dalam bidang bahasa, fikih, hadis, dan termasuk filsafat khususnya logika. Dan di sini juga adanya ilmu keagamaan seperti tafsir, hadis, fikih, dan sebagainya. Pada masa Khalifah Umar, di sini banyak sekali masa-masa khalifah yang telah meningkatkan pengajarannya, yaitu yang pertama ada kutab, di mana kutab ini sebagai tempat anak-anak belajar menulis, membaca, dan menghafal Al-Quran. Dan yang kedua, pada tingkat menengah itu ada sekolah yang gurunya itu bermulai dari ulama besar, sedangkan pada tingkat tinggi gurunya ulama yang dalam kedalaman ilmunya makin dalam dan masyhur keimanan dan kesolehannya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan beliau menginstruksikan kepada penduduk masyarakat kota supaya anak-anaknya diajarkan berenang, mengendarai kuda, memanah, membaca, dan menghafal syair-syair mudah dan peribahasa. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, di sini Utsman hanya memberikan sedikit kelonggaran untuk keluar dari Madinah dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Dan di daerah-daerah yang baru tersebut mereka mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang mereka teliti. Kemudian pendidikan pada masa Bani Umayyah. Nah, pada masa Bani Umayyah ini kemajuan dalam bidang pendidikan yang dicapai pada dinasti Bani Umayyah terkait dengan stabilnya situasi politik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, pada masa Bani Umayyah ini, ilmu-ilmu lisaniyah seperti ilmu bahasa, sastra, nahwu, balaghah, serta ilmu agama sudah tumbuh dengan subur dan dipelihara dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian pada zaman dinasti Bani Umayyah, sudah adanya perbidangan seperti pembidangan ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, dan ilmu kalam. Di samping itu, pada masa Bani Umayyah ini telah berkembang juga bahasa Arab, dan banyaknya orang-orang Arab yang menimbulkan dialek-dialek yang bisa merusak bahasa Arab, mendorong umat Islam untuk mengembangkan bahasa. Dan faktor-faktor ini menyebabkan besarnya tuntunan belajar bahasa Arab dan lahirlah ilmu bahasa Arab. Pada masa Bani Abbasiyah tentang studi madrasah nizamiyah. Nah, madrasah nizamiyah ini didirikan oleh
Nizam al-Mulk dari seorang perdana menteri dinasti dinasti Salajika. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Arslan, dan tepatnya diresmikan pada tahun 1067 Masehi, di mana madrasah Nizamiyah ini mempunyai perbedaan dengan madrasah-madrasah sebelumnya, sehingga madrasah ini sangat terkenal baik dari kalangan Islam maupun kalangan non-Islam sampai saat ini. Nah, selanjutnya bisa dikatakan bahwa madrasah Nizamiyah ini merupakan lembaga pendidikan resmi dan pemerintah terlibat dan menetapkan tujuan-tujuannya. Kurikulumnya memilih guru dan memberikan dana kepada madrasah sehingga menghasilkan pegawai dan karyawan-karyawan pemerintah. Nah, madrasah Nizamiyah ini memiliki motif pendidikan dan juga memiliki motif politik pada masa dinasti Saljuk. Nah, kurikulum dan materi pendidikan pada madrasah Nizamiyah ini yaitu yang pertama, metode yang digunakan yaitu metode lisan yang terdiri dari imla atau dikte, ceramah atau as-sama, bacaan atau qiraah, dan diskusi. Metode imla ini adalah metode untuk menyampaikan pengetahuan yang dianggap baik dan aman. Ketika pelajar mempunyai catatan dan jika daya ingatnya kurang kuat, maka peserta didik dapat membuka catatan yang mereka punya masing-masing. Kemudian metode ceramah ini bisa disebut dengan metode as-sama. Sebab dalam metode ceramah, guru hanya membacakan bukunya saja atau menjelaskan isi buku dengan sepengetahuan guru-gurunya sendiri. Nah, sedangkan murid hanya mendengarkannya. Pada saat tertentu, guru berhenti dan memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menulis dan bertanya. Kemudian ada metode qiraah atau biasanya digunakan untuk belajar membaca. Nah, sedangkan metode diskusi banyak digunakan dengan pelajaran-pelajaran seperti filosofis dan fikih. Kemudian yang kedua ada metode hafalan. Metode hafalan ini sangat diperlukan, ditekankan, dan dalam pendidikan Islam karena seorang pelajar akan menghafal dalam diskusi dan perdebatan. Dia dapat merespon, mematahkan lawan, serta menunjukkan sesuatu yang baru ketika dalam perdebatan atau diskusi. Dan yang ketiga ada metode tulisan. Pada metode tulisan ini, peserta didik dapat mengcopy karya-karya ulama karena pada saat itu tidak ada sejarah. Nah, maka terbitlah metode tulisan, adanya metode tulisan. Kemudian materi yang disampaikan pada materi wajib pada madrasah Nizamiyah ini ada 5. Yang pertama ada Al-Quran, ada sholat, doa-doa, ilmu nahu dan bahasa, dan kemudian yang kelima ada membaca dan menulis. Sedangkan materi-materi pilihan atau boleh diambil, boleh tidak, yaitu ada 4. Yang pertama ada berhitung, semua ilmu nahu dan bahasa Arab, syair-syair, dan riwayat atau tarikh Arab. Madrasah Nizamiyah ini didirikan oleh penguasa atau pemerintah dengan berbagai kepentingan politik yang mengutarakan maka tidak mau pemerintah cukup kuat terhadap perjalanan dan proses pendidikan madrasah Nizamiyah. Salah satunya adalah dalam penentuan kurikulum dan staf pengajar guru madrasah, guru itu sendiri tidak sembarangan. Mereka harus menganut ajaran agama sesuai dengan aliran agama yang dianut oleh pemerintah, yakni aliran Sunni. Begitu juga mengenai kurikulumnya. Kemudian
Sebab pada dasar pendidikan ini ada faktor pendidikan, yang kedua ada fungsi tentang lembaga pendidikan, dan yang ketiga ada konsep pendidikan hidup dan berbagai implikasinya, dan yang keempat ada tokoh-tokoh pendidikan. Saja kita jelaskan tentang pengertian pendidikan secara universal. Pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membantu seseorang menjadi warga negara yang baik. Tujuannya untuk mengembangkan atau mengubah kognisi, afeksi seseorang. Faktor-faktor pendidikan ada 7 macam yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi, yaitu yang pertama ada faktor tujuan, yang kedua ada faktor pendidik, yang ketiga ada faktor anak didik, yang keempat ada faktor alat dan media, yang kelima ada faktor isi atau materi pendidikan, keenam faktor lingkungan sekolah, lingkungan organisasi pendidikan, dan lingkungan faktor media. Yang terakhir ada faktor media. Kemudian fungsi dari peran lembaga pendidikan yang bisa kita tahu, peran sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga. Maka sekolah ini bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki perilaku anak didik yang dibawa dari keluarganya. Kemudian peranan sekolah menurut kurikulum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki peranan sebagai tempat anak didik belajar bergaul kepada teman sebayanya, bergaul kepada guru, bahkan bergaul terhadap staf atau karyawan-karyawan yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, peranan sekolah yaitu sebagai tempat anak didik belajar menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Dan yang ketiga, sebagai tempat untuk mempersiapkan anak didik menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Kemudian fungsi dari lingkungan sekolah itu mengembangkan kecerdasan, pikiran, dan memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Yang kedua, sekolah fungsinya menjadi spesialis dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dan yang ketiga, fungsi sekolah ini sebagai efisiensi, di mana pendidikan dilakukan dalam program yang tertentu dan sistematis. Lanjut, kemudian ada konsep pendidikan seumur hidup dan berbagai implikasinya. Suatu asas bahwa pendidikan suatu proses yang terus menerus tanpa penting.
seperti Ki Hajar. Yang pertama itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini tokoh-tokoh pendidikan Islam dulu. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang ketiga ada siapa? Ada Mahmud Yunus. Ada Buya Hamka. Ada Imam Zarkashi. Ada Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian tokoh-tokoh pendidikan umum. Yang pertama ada yang kita tahu ada Ki Hajar Dewantara, ada Muhammad Syafi'i, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang terakhir ada Rahmah El Yunusia, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh pendidikan Islam dan umum di Indonesia, cuma yang kita sebutkan hanya segitu saja ya. Oke, kemudian materi selanjutnya yang dalam ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan. Yang kedua ada sumber dan asas-asas normatif filosofis pendidikan Islam. Keempat, konsep fitrah dan penerapannya dalam pelaksanaan pendidikan. Dan yang kelima ada pendidik dan peserta didik dalam perspektif agama Islam. Langsung saja kita yang pertama, yaitu pendidikan Islam sebagai ilmu. Pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena memenuhi persyaratan sebagai ilmu pengetahuan, baik menyangkut objek, metode, maupun tujuan. Dalam terminologi filsafat, ketiga persyaratan itu disebut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian, tujuan pendidikan termasuk masalah sentral dalam pendidikan. Semakin jelas bahwa tujuan pendidikan Islam bukan saja diarahkan menjadi manusia dalam bentuk pengabalan ajaran beragama dan berakhlak mulia, melainkan juga mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki, terutama aspek fisik, psikis, intelektual, kepribadian, dan sosial, sesuai dengan tuntunan kehidupan. Nah, perkembangan masyarakat serta harapan ajaran Islam itu sendiri, terutama dalam menunaikan tugas kita sebagai manusia, sebagai khalifah dan insan yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konsep pendidikan dalam Islam. Nah, Islam ini sebagai agama yang universal memiliki sistem pendidikan sempurna. Setelah seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, di sini konsep Islam yang bersandarkan pada Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, menyampaikan sesuatu untuk mencapai kesempurnaan atau keberhasilan. Yang kedua, untuk menumbuhkan perilaku demi perilaku secara bertahap sehingga mencapai batasan keberhasilan atau kesempurnaan. Dan yang ketiga ini mencakup ada 3 nih. Ada menjaga dan memelihara. Yang kedua ada mengembangkan, mengarahkan bakat dan potensi sehingga manusia dapat mencapai kebaikan dan kesempurnaan atau keberhasilan. Kemudian C, yaitu tentang sumber dan asas-asas normatif filosofis pendidikan Islam. Nah, sumber ilmu pendidikan Islam itu ada 2. Yang pertama Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan sumber pertama dan yang paling utama pendidikan Islam, di mana Al-Quran memiliki konsep pendidikan yang utuh, hanya saja tidak mudah diungkap secara keseluruhan, melainkan memiliki batasan. Di samping itu juga manusia juga punya terbatas, memiliki kemampuan untuk
memahami keseluruhan pendalaman Al-Quran tersebut. Dan pendidikan Al-Quran juga memiliki pengaruh yang sangat dahsyat apabila dipahami dengan tepat dan diikuti, diterapkan secara utuh dan benar. Karenanya Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama bagi pendidikan Islam, dan bagi umat Islam juga harus mempelajari Al-Quran tersebut, karena di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran dan pendidikan-pendidikan yang dapat kita ambil. Kemudian yang kedua ada as-sunnah. Nah, as-sunnah ini bisa didefinisikan sebagai suatu yang didapatkan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sikap, fisik atau budi pekerti, atau biografi beliau. Nah, baik dari masa sebelum kenabian ataupun sesudah kenabian. Nah, di dalam dunia pendidikan ini, as-sunnah memiliki dua manfaat pokok. Nah, yang pertama, as-sunnah ini mampu menjelaskan konsep dan kemampuan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran. Bahkan as-sunnah ini menjelaskan secara rinci penjelasan dalam Al-Quran. Dan yang kedua, as-sunnah ini dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Kemudian ada asas-asas normatif pendidikan Islam. Ya, ini asas-asas normatif pendidikan Islam. Yang pertama ada nilai akidah atau tauhid. Yang kedua, ibadah dan syariah. Yang ketiga ada manusia sebagai hamba Allah atau Abdullah, sekaligus Khalifatullah. Dan yang keempat, manusia sebagai pendidik dan peserta didik. Kemudian ada asas-asas filosofis pendidikan Islam. Nah, asas-asas filosofis ini terkait dengan pendidikan Islam yang sumber utamanya itu ayat-ayat qauliyah berupa wahyu Allah yang sudah termuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada beberapa asas-asas filosofis, ada 5. Yang pertama ada hakikat manusia dan hal yang terkait. Yang kedua ada hakikat alam semesta. Yang ketiga ada hakikat kebenaran dan pengetahuan. Dan yang keempat ada kebaikan dan keindahan. Dan yang kelima ada pandangan-pandangan mengenai hakikat, tujuan, kegunaan pendidikan, dan yang sebagainya. Dan kemudian kita lanjutkan pada konsep fitrah dan penerapannya dalam pendidikan. Konsep fitrah bila dikaitkan dengan pendidikan Islam ini sebenarnya sangat bersifat religius, yang lebih karena konsep fitrah pada pendidikan Islam ini lebih menekankan pada pendekatan keimanan, sebab setiap manusia dilahirkan membawa potensi. Nah, yang bisa kita sebut dengan potensi keimanan terhadap Allah yang dilahirkan dan terhadap Allah. Kemudian di mana dalam bahasa agamanya ini adalah tauhid, yang bisa kita sebut adalah tauhid. Dan pengertian fitrah dalam Al-Quran yaitu adalah gambaran bahwa agama bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah dan diberi naluri beragama, yaitu agama tauhid. Karena itu manusia tidak beragama tauhid merupakan penyimpangan pada fitrah agamanya. Kemudian setelah kita memahami konsep fitrah dalam arti luas, maka penerapan yang dapat kita laksanakan pada pendidikan Islam ini yaitu ada beberapa. Yang pertama adanya gerakan Islamisasi, yaitu di mana adanya gerakan Islamisasi ini mengharapkan bahwa setiap manusia itu tidak saja mampu menjadi alat ukur perkembangan produktivitasnya peserta didik secara fitrah, tetapi juga mengharapkan implementasinya operasionalnya tersusun secara sistematis.
logis, dan objektif ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, pelaksanaan penerapan dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu yang kedua, pendidikan Islam ini harus berlandasan dengan teori konsep fitrah itu sendiri. Sebab segala usaha dalam meningkatkan sistem pendidikan Islam haruslah memelihara dan mengembangkan fitrah para peserta didik dan para pendidiknya juga, agar sumber daya manusia yang menuju terbentuknya manusia seutuhnya atau manusia insan kamil sesuai pada norma-norma keislaman dan sesuai pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga ada peserta didik. Nah, peserta didik ini dapat diformulasikan secara benar dan sempurna. Sebagai pribadi muslim, manusia yang beriman dan bertakwa memiliki berbagai kemampuan dan aktualisasi dengan ada hubungannya hubungannya dengan Allah, sesama manusia dan alam secara positif dan konstruktif. Nah, sehingga adanya pendidikan Islam ini berdasarkan konsep fitrah, hendaknya kalangan peserta didik ini pantas menjadi hamba pilihan sesuai uraian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian pendidik dan peserta didik dalam perspektif agama Islam. Baik, pendidik dalam perspektif Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikologis sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Kemudian, kata pendidik ini secara fungsional menunjukkan kepada seseorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Bisa siapa saja dan di mana saja, dan secara luas dalam keluarga adalah orang tua, guru jika kita berada di sekolah, di kampus yang biasa kita sebut dosen, dan di pesantren yang biasa kita sebut dengan murabi atau kiai dan lain sebagainya. Kemudian ada peserta didik. Nah, peserta didik ini adalah anak yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai pribadi atau sebagai individu. Nah, peserta didik ini adalah anggota masyarakat yang belum dewasa, yang memiliki fitrah atau potensi, baik fisik maupun psikis, yang memerlukan usaha, bantuan dari orang lain yang lebih dewasa untuk mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur atau jenjang dan yang jenis pendidikan dengan jenis pendidikan tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang Islam, strategi pendidikan PAI. Ada pengertian, dua ada pengajaran dan keberhasilan dan strategi belajar mengajar. Yang pertama ada pengertian strategi. Nah, secara umum ini strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan atau pembelajaran tertentu. Kemudian hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran merupakan interaksi atau timbal balik antara peserta didik dan guru dalam proses belajar. Dalam proses belajar mengajar yang dinamis atau mentransfer nilai-nilai siswa supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuan. Kemudian kegunaan belajar mengajar. Kegunaan belajar mengajar ini merupakan kegunaan belajar mengajar ini dapat disimpulkan bahwa dengan strategi belajar maka diharapkan akan ada hasil berupa yang pertama
berkembangnya kemampuan intelektual siswa, yang kedua ada berkembangnya kemampuan kognitif siswa, yang ketiga adanya bertambahnya kemampuan informasi verbal, yang keempat meningkatnya keterampilan motorik siswa, dan yang kelima ada pengembangan sikap dan nilai ke arah yang lebih baik. Kemudian yang B itu tentang pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini pendekatan apa sih pendekatan itu? Nah, pendekatan adalah pola atau cara berpikir atau dasar pandangan terhadap sesuatu. Pendekatan dapat diimplementasikan dalam sejumlah strategi. Nah, sedangkan strategi adalah pola umum yang guru atau siswa di dalamnya yang dibuat oleh guru atau siswa, dan di dalamnya ini menunjukkan perwujudan kegiatan belajar mengajar. Nah, pendekatan pembelajaran yang dipakai oleh guru, yaitu yang pertama ada pendekatan konsep dan proses, dan yang kedua ada pendekatan deduktif dan induktif. Kemudian ada komponen pembelajaran. Nah, adapun komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua ada peserta didik, yang ketiga ada guru atau pendidik di sekolah, yang keempat ada orang tua atau lingkungan masyarakat, yang kelima interaksi edukatif pendidik antara pendidik dan anak didik, dan yang keenam ada isi dari pendidikan tersebut. Kemudian yang nomor 3 ini kedudukan metode belajar, kedudukan metode belajar dalam kedudukan metode dalam belajar mengajar. Selanjutnya itu dalam kedudukan metode pada kedudukan metode dalam belajar mengajar ini, salah satu kompetensi guru dalam proses pendidikan atau belajar mengajar adalah keterampilan dalam memilih metode pembelajaran. Nah, pemilihan metode ini sangat berkaitan erat dengan usaha guru dalam menampilkan proses belajar mengajar dengan situasi dan kondisi yang sehingga pada akhirnya diharapkan adanya pencapaian tujuan pengajaran yang telah dicita-citakan. Nah, oleh karena itu, guru tersebut memahami betul kedudukan metode sebagai salah satu yang menunjang dalam keberhasilan sistem belajar mengajar. Baik, kemudian kedudukan metode ini memiliki kedudukan. Nah, yang pertama motivasi ekstrinsik atau sebagai alat pembangkit motivasi belajar. Yang kedua ada motivasi sebagai strategi pengajaran dalam menyiasati perbedaan individual anak didik, dan yang ketiga ada metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kemudian ada pemilihan atau penentuan metode pembelajaran yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Di antaranya ada nilai strategi metode, ada efektivitas menggunakan metode, ada pentingnya pemilihan penentuan metode, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Nah, maksudnya adalah faktor-faktor ini maksudnya adalah pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Nah, faktornya ini ada 5. Yang pertama anak didik, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada situasi, fasilitas, dan yang terakhir ada guru. Kemudian yang nomor 4 ini
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar yang pertama adanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini mengabarkan bahwa bentuk tingkah laku atau kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah adanya proses belajar mengajar. Rumusan tujuan pembelajaran juga dapat dibuat dalam berbagai macam cara. Kemudian yang kedua ada guru. Nah, peran guru di sekolah ini sangat-sangat penting dalam meningkatkan kemampuan belajar anak-anak. Seorang guru dapat memotivasi dan memberikan pengarahan kepada anak-anak bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana cara mengembangkan potensi yang terdapat pada anak. Nah, begitupun ada beberapa aspek penentuan keberhasilan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama ada kepribadian, yang kedua ada pandangan terhadap anak didik, yang ketiga ada bagaimana latar dan pengalaman guru tersebut. Nah, kemudian ada anak didik. Nah, aspek dari anak didik yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar itu ada 5 aspek. Yang pertama ada psikologis anak didik, yang kedua ada biologis anak didik, yang ketiga ada intelektual anak didik, yang keempat ada kesenangan terhadap pelajaran, dan yang kelima ada cara belajar anak didik tersebut. Nah, kemudian ada faktor. Kemudian media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini membuat konkret konsep-konsep yang masih abstrak. Nah, konsep-konsep yang disarankan masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan langsung kepada siswa, bisa dikonstriktukan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian yang kelima ada kegiatan pengajaran. Nah, kegiatan pengajaran ini adalah pola umum kegiatan. Nah, terjadinya interaksi antara guru dengan anak didik dengan bahan pelajaran sebagai perantaranya. Guru yang mengajar, anak didik yang belajar. Dengan 3 gaya mengajar guru yang mempengaruhi gaya belajar anak didik. Nah, 3 aspek yang dapat dilihat dari kegiatan pengajaran untuk keberhasilan belajar mengajar yaitu gaya mengajar guru. Nah, gaya mengajar guru ini ada 4. Yang pertama, gaya mengajar klasik. Yang kedua ada gaya belajar teknologis. Yang ketiga ada gaya mengajar personalisasi, dan yang terakhir ada gaya belajar interaksional. Nah, selanjutnya ada pendekatan guru. Nah, pendekatan ini ada 2. Pendekatan individual, di mana guru ini berusaha memahami anak didik dengan segala persamaan dan perbedaannya. Dan yang kedua, ada pendekatan kelompok, di mana guru ini berusaha memahami anak didik tersebut dengan pendekatan kelompok ini berusaha memahami anak didik sebagai makhluk sosial, pemandu. Kedua pendekatan ini akan menghasilkan hasil belajar yang lebih baik atau yang lebih maksimal lagi. Kemudian adanya strategi penggunaan metode. Strategi penggunaan metode ini dapat digunakan lebih dari satu metode pengajaran, misalnya penggunaan metode ceramah dengan metode tanggung jawab untuk mata pelajaran IPS, dan satu metode dalam melaksanakan pengajaran. Nah, hal ini disebabkan rumusan tujuan yang dibuat guru itu tidak hanya satu, tetapi bisa lebih dari satu. Satu atau 2 rumusan gitu. Nah, kemudian ada evaluasi. Hal yang perlu dalam suasana evaluasi ini, yang pertama ada pelaksanaan evaluasi biasanya dilaksanakan di dalam kelas, kemudian semua murid dibagi menurut tingkatan masing-masing,
kemudian besar kecilnya anak didik dalam kelas, dan keempat itu berlaku jujur, baik guru maupun anak didik selama ada evaluasi tersebut. Kemudian adanya indikator dan penilaian keberhasilan. Yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyampaikan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil, yaitu adanya tes dapat dikatakan berhasil, yaitu ada beberapa tes. Nah, tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian. Nah, yang pertama ada tes formatif, di mana penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu, dan tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang daya serap anak-anak didik terhadap pokok bahasan yang dijelaskan tersebut. Kemudian ada tes sumatif, yaitu tes yang meliputi sejumlah bahan pelajaran tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh gambaran atau daya serap anak didik untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar anak didik. Nah, hasil tes ini digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang diperhitungkan dalam menentukan hasil nilai rapor. Kemudian hasil tes ini digunakan untuk kenaikan kelas, menyusun ranking atau sebagai ukuran mutu sekolah. Nah, tingkat keberhasilan. Adanya tingkat keberhasilan untuk mengetahui siapa dan di mana. Adanya tingkat keberhasilan ini untuk mengetahui sampai di mana tingkat keberhasilan belajar siswa terhadap proses belajar yang telah dilakukannya, dan sekaligus juga untuk mengetahui keberhasilan menjadi guru. Kita dapat menggunakan ini sebagai acuan gitu. Kemudian ada program perbaikan. Nah, tingkat keberhasilan proses belajar mengajar dapat digunakan dalam berbagai usaha, antara lain dengan kelangsungan proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, ada 2 poin yang dapat dilihat hasil tingkat keberhasilan proses mengajar. Kemudian ada hal-hal yang terdapat, hal-hal ini dapat tercapai apabila alat ukurnya disusun berdasarkan kaidah hukum atau ketentuan penyesuaian tes. Nah, pengajaran perbaikan mengandung kegiatan-kegiatan seperti mengulang pokok bahasan keseluruhannya, mengulang bagian dari pokok bahasan yang berhak dikuasai, dan juga memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal yang dikerjakan, dan yang terakhir ada memberi tugas-tugas khusus. Oke, kemudian lanjut ke materi berikutnya. Yang materi terakhir yang akan saya jelaskan penelitian dasar. Yang pertama ada metodologi 2, ada uji data, dan lain sebagainya. Langsung saja. Pengertian metodologi kualitatif, yaitu pengertian metodologi kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandasan pada filsafat. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah. Kemudian, metode kualitatif ini adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Kemudian, pengertian metodologi kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme. Nah, metode ini digunakan dalam meneliti terdapat
terhadap sampel dan populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan acak atau random, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai. Nah, metode kuantitatif ini adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Nah, kemudian ada metode penelitian kombinasi atau campuran, di mana metode ini adalah metode yang digunakan untuk menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Dalam desain dan analisis, kualitatif bersifat umum, kuantitatif bersifat khusus. Dalam bentuk subjek dan cara memandang, kualitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan narasumber, dan kuantitatif itu memiliki subjek penelitian yang biasa disebut responden. Kemudian ada data. Nah, pengumpulan data pada kualitatif ini, penelitian kualitatif berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur, tetapi kalau kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penilaian berupa tes, kuesioner, dan sebagainya. Kemudian ada riset. Nah, kualitatif ini, hasil penelitian kualitatif memiliki implikasi yang terbatas pada situasi tertentu. Kalau penelitian kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif ini berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum, kapanpun dan dimanapun fakta itu berlaku. Kemudian ada macam metodenya. Kualitatif menggunakan metode fenomenologi, studi kasus, historis, dan sebagainya. Kuantitatif menggunakan metode eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan sebagainya. Kemudian tujuan dan jenisnya. Nah, tujuan penelitian kualitatif ini memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, dan sebagainya. Jika kuantitatif, tujuannya menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi, dan sebagainya. Nah, jenis data yang digunakan pada penelitian kualitatif yaitu data deskriptif dan eksploratif. Kemudian data yang digunakan pada penelitian kuantitatif yaitu numerik dan statistik. Nah, yang disebut dengan kepustakaan. Nah, penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya, sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasi. Kemudian, ciri-ciri dari penelitian kepustakaan ini yaitu 1. Penelitian berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan yang pengalaman langsung. Yang kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Yang ketiga, data pustaka umumnya berupa sumber sekunder. Dan yang keempat adalah kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, kemudian macam-macam penelitian kepustakaan, antara lain ada 1. Kajian pemikiran tokoh, yang kedua ada analisis buku teks, yang ketiga ada kajian sejarah, dan lain sebagainya. Nah, bentuk metode penelitian kepustakaan ini ada beberapa. Yang pertama ada pencarian kata kunci, yang ketiga ada pencarian subjek, yang keempat ada pencarian kutipan dalam sumber-sumber ilmiah, dan yang kelima ada pencarian melalui bibliografi, yang keenam ada mencari melalui sumber
dari orang. Yang ketujuh ada penjelajah sistematis, terutama dari teks lengkap yang diatur dalam pelaporan. Kemudian tujuan menggunakan penelitian kepustakaan ini, yang pertama, persoalan penelitian tersebut hanya dapat dijawab melalui penelitian pustaka saja. Yang kedua, studi kasus dan pustaka dibutuhkan sebagai salah satu tahap terperinci, tahap tersendiri. Yang ketiga, daftar pustaka tetap handal untuk menjawab persoalan penelitian. Nah, kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam skripsi. Bagian awal ada sampul luar. Yang kedua ada pernyataan mengenai skripsi dan sumber informasi serta pelimpahan hak cipta. Yang ketiga abstrak, sampul dalam, persetujuan dosen dan pembimbing, prakata ya. Terus kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan lain-lain. Kemudian di bagian inti skripsi itu bagian intinya membuat pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, pendahuluan ini ada beberapa hal. Ada latar belakang, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada manfaat penelitian, dan sebagainya. Terus metodologinya ada lokasi atau waktu penelitian, ada alat atau objek penelitian, ada prosedur penelitian. Nah, dalam isi di sini, bagian isi, yaitu yang memuat hasil pengolahan dan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, biasanya isi ini berisi berupa tentang jawaban dan tujuan-tujuan penelitian dan tafsiran hasil penelitian dikaitkan dengan studi pustaka atau literatur yang telah dilakukan. Kemudian kemudian ada penutup. Nah, penutup ini ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini memuat semua poin-poin yang berisi hasil penelitian serta jawaban dari tujuan penelitian yang sudah diuraikan pada bagian pendahuluan. Kemudian ada saran. Nah, saran ini berisi tentang rekomendasi yang ditunjukkan untuk pihak yang yang berkaitan dengan penelitian maupun penelitian selanjutnya. Nah, di bagian akhir skripsi ini ada daftar pustaka dan lampiran-lampirannya. Kemudian seperti ada lampiran-lampiran mengambil data, lampiran-lampiran semua yang keperluan selama mengambil data, seperti kuesioner atau hasil-hasil wawancara. Kemudian lanjut. Baik, cukup sekian materi yang saya jelaskan. Sejarah pendidikan Islam, kemudian dasar-dasar pendidikan, selanjutnya ilmu pendidikan agama Islam, strategi pendidikan agama Islam, dan yang terakhir metodologi penelitian dasar. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya dan kita semua. Semoga kami diberi keberkahan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.